Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nindi. Pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama materi IPAS kelas 4, bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Pada topik B yaitu, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Ayo langsung saja kita simak pembahasannya. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari mana kalian mendapatkan semua keperluan tersebut? Nah, di sini terdapat gambar percakapan antara Mia dan Dara. Kamu beli apa, Mia? Aku membeli telur dan tepung untuk ibuku. Aku juga membeli kebutuhan rumah yang sudah habis sesuai catatan dari ibu. Nah, jadi Ibu Mia membutuhkan telur dan tepung untuk membuat kue. Sedangkan ibu warung menyediakan kebutuhan tersebut. Ibu Mia memerlukan ibu warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apakah kemudahan seperti ini sudah berlangsung lama dan terjadi di semua tempat? Keterbatasan itulah yang akhirnya membuat seseorang memerlukan orang lain. Seseorang memerlukan jasa orang lain yang menyediakan kebutuhan itu. Pernahkah kalian ingin tahu bagaimana cara manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya? Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini terdapat orang yang berbaju hijau memegang kayu dan yang berbaju biru memegang seekor ayam. Orang yang berbaju hijau ini ingin memasak ayam, sedangkan orang yang berbaju biru memerlukan kayu untuk membangun rumahnya. Sehingga mereka saling bertukar agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Zaman dahulu, sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter. Misalnya, kain ditukar dengan beras. Kayu bakar ditukar dengan singkong. Dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai yang sama. Kalau tidak sama, berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Namun, lambat laun lama-kelamaan barter pun ditinggalkan. Berikut ini adalah alasan mengapa orang mulai meninggalkan barter. Nah, yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang, karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Dan yang terakhir, yaitu kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contohnya, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu. Nah, karena kesulitan-kesulitan inilah akhirnya manusia mulai berkenalan dengan uang. Digunakannya uang tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun, tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Berikut ini adalah contoh uang dan barang. Nah, di gambar ini terdapat gambar beras, perhiasan, kulit kerang, kulit hewan, kemudian ikan, dan gigi ikan paus. Keterbatasan jumlah dan kelangkaan, uang barang ini mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar-menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Lalu, mengapa uang emas ditinggalkan juga ya?
Nah, emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas masih digunakan, namun tidak secara umum. Melihat dari penjelasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Jenis uang berdasarkan fungsinya. Uang jika dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi beberapa jenis, yaitu uang berdasarkan fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, untuk fungsi asli, uang digunakan sebagai nilai tukar dan digunakan sebagai nilai yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan suatu barang atau kebutuhan. Kemudian, di sini juga uang sebagai alat ukur dan digunakan sebagai nilai hitung besaran suatu barang atau kebutuhan. Contoh, Anton ingin membeli sebuah tas senilai Rp50.000. Ini menunjukkan Anton cukup membayar uang sejumlah Rp50.000 untuk sebuah tas. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup di sini ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.